Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Resirgi Alvarez, NIM 23 12 10 70 253 bersama rekan saya. Halo, selamat siang. Saya Putri Sekar dengan NIM 25 121 070 191. Saya Kemal Arsi Gunawan dengan NIM 25121080018. Pada hari ini, kami akan membuat role play negosiasi partnership agreement dengan judul Program Kolaborasi Study and Cafe Program, mensimulasikan kerjasama antara ruang guru berkolaborasi dengan Starbucks. Adapun pada role play kali ini ada tiga peserta. Yang pertama, silakan Kak Kemal. Saya sebagai account manager Ruang Guru. Dan saya sendiri akan menjadi Business Development Executive dari Ruang Guru. Dan saya Putri Sekar sebagai Marketing Manager Starbucks. Pada role play kali ini akan mensimulasikan Ruang Guru mengajukan kerjasama dengan Starbucks melalui programnya yaitu Study and Cafe Program. Program ini ditujukan untuk pelajar dan profesional muda yang ingin belajar dengan nyaman di Starbucks sambil menggunakan layanan dari Ruang Guru. Pada program ini akan berisi poin-poin. Yang pertama, pelanggan yang membeli paket belajar dari Ruang Guru akan mendapatkan voucher dari Starbucks. Kemudian pelanggar Starbucks ya akan mendapatkan promo apabila ingin memakai layanan dari Ruang Guru. Yang terakhir, kedua perusahaan akan melakukan promosi bersama-sama melalui media sosial, aplikasi, influencer, dan materi-materi promosi pada gerai Starbucks. Pada pertemuan ini bertujuan untuk membahas pembagian biaya, cost sharing, serta pembagian keuntungan, profit sharing, penggunaan data pelanggan, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebelum kerjasama ini disetujui. Oke, sebagai Oke, pembukaan, selamat siang Ibu Putri. Terima iya, kasih sudah meluangkan waktu untuk meeting hari ini. Kami sangat senang Selamat karena akhirnya siang. dapat mendiskusikan lebih lanjut peluang kerjasama antara Ruang Guru dan Starbucks. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga atas proposal yang telah dikirimkan. Setelah kami pelajari bersama tim, konsepnya cukup menarik ya. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian kami nih sebelum kerjasama ini dapat dilanjutkan. halo, selamat siang. Baik, Ibu. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan berharap hari ini kita dapat menemukan skema kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak ya, Ibu. Betul Ibu, agenda hari ini adalah membahas pembagian biaya, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam program ini. Baik, karena jujur saja beberapa poin dalam proposal ini masih cukup sulit ya diterima oleh manajemen kami. Untuk program yang kami usulkan adalah Study and Coffee program Ibu, yaitu kolaborasi antara Ruang Guru dan Starbucks untuk menarik pelajar dan profesional muda. Pelanggan yang membeli paket belajar tertentu dari Ruang Guru akan mendapatkan voucher Starbucks. Sebaliknya, pelanggan Starbucks juga akan mendapatkan penawaran khusus untuk layanan Ruang Guru Ibu. Jadi nanti promosi ini akan dilakukan melalui media sosial Ibu, influencer, aplikasi Starbucks Rewards, serta akan dipromosikan di gerai-gerai Starbucks yang ada. Berdasarkan proyeksi kami, program ini berpotensi menjangkau lebih dari 100.000 pelanggan dalam 3 bulan ke depan, Ibu. Hmm, konsepnya cukup menarik ya. Namun yang ingin kami pastikan adalah apakah manfaat yang diterima oleh kami sebagai Starbucks sebanding dengan investasi yang harus kami keluarkan gitu. Untuk menjalankan kampanye ini, total biaya yang kami perkirakan adalah 120 juta. Kami mengusulkan pembagian biaya sebesar 50-50, sehingga masing-masing pihak menanggung 60 juta, Ibu. Nah, di sini nih keberatan yang pertama kami temukan. Mengapa Starbucks harus menanggung biaya yang sama besar dengan seruang guru? Karena kami melihat kedua brand akan memperoleh manfaat yang relatif seimbang dari program ini, Bu. Hmm, saya kurang setuju ya Mas dengan asumsi tersebut. Menurut kami, ruang guru justru mendapatkan manfaat yang lebih besar di sini.
Maaf, boleh dijelaskan lebih lanjut, Ibu? Baik. Setiap orang yang membeli paket belajar akan mendapatkan menjadi pelanggan ruang guru. Mereka bisa saja berlangganan kembali di masa mendatang, betul dong? Sementara Starbucks mungkin hanya mendapatkan beberapa transaksi nih dari minuman dari voucher yang diberikan. Jadi kayak kenapa investasi kami harus sama? Karena Starbucks juga akan mendapatkan peningkatan traffic dan exposure kepada segmen yang relevan, Ibu. Exposure tidak selalu menghasilkan penjualan. Direksi kami lebih melihat angka mas daripada exposure. Oke. Saya ingin bertanya secara langsung. Kalau program ini berhasil, siapa yang menurut Anda yang akan mendapatkan keuntungan besar? Kami percaya kedua pihak akan memperoleh keuntungan, Ibu. Baik, Mas Kemal. Itu jawaban yang sangat diplomatis ya. Saya ingin jawaban yang lebih konkret. Baik Ibu, secara langsung ruang guru memang memperoleh pendapatan dari penjualan paket belajar. Namun, Starbucks juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kunjungan pelanggan dan engagement terhadap brand Ibu. Iya, tapi Mas Ray, tetapi manfaat Starbucks lebih sulit diukur ya. Sedangkan pendapatan ruang guru sangat jelas nih dan langsung terlihat. Karena produk utama yang dijual adalah layanan pendidikan ruang guru, kami mengusulkan pembagian keuntungan sebesar 60% untuk ruang guru dan 40% untuk Starbucks, Ibu. Terus terang aja nih, Mas Kemal, angka tersebut cukup sulit kami terima. Apa yang menjadi keberatannya, Ibu? Gini Mas Kemal, Starbucks membawa nama brand yang kuat, jaringan pelanggan yang besar, serta kanal promosi yang luas. Kalau kontribusi kami sebesar itu, kenapa bagian keuntungan kami hanya 40%? Kami sangat memahami nilai brand Starbucks, Ibu. Namun di sisi lain, ruang guru juga menyediakan platform, mentor, teknologi, serta operasional program, Ibu. Baik Mas, tetapi kalau tanpa Starbucks, apakah program ini akan sama menariknya seperti sekarang? Em, Mungkin tidak sekuat sekarang, Bu. Nah, berarti kontribusi Starbucks juga sangat penting dong. Saya memiliki pertanyaan lain. Bagaimana jika program ini tidak mencapai target Mas Kemal? Lalu misalnya hanya sedikit pelanggan yang menggunakan voucher atau membeli paket belajar. Siapa yang akan menanggung kerugiannya, Mas Kemal? Untuk risiko bisnis akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi investasi masing-masing, Ibu. Baik, jadi Starbucks tetap harus menanggung risiko yang sama dong ya, sementara porsi keuntungannya lebih kecil nih. Kami sangat memahami atas kekhawatiran tersebut, Ibu. Nah, oleh karena itu, kami dapat menambahkan evaluasi performa secara berkala agar ke depan strategi kampanye dapat segera diperbaiki jika hasilnya tidak sesuai target. Nah, gitu Mas Rayas, evaluasi memang penting, tetapi tetap tidak menghilangkan risiko yang kami hadapi. Saya juga ingin membahas masalah data pelanggan nih, Mas Ray. Siapa yang akan memiliki akses terhadap data peserta dan mendaftar melalui program ini? Kami berharap data tersebut dapat digunakan untuk evaluasi kampanye dan aktivitas pemasaran berikutnya, Ibu. Aktivasi pemasaran berikutnya. Jadi Ruang Guru mendapatkan ribuan calon peserta baru dari kampanye ini, Mas Ray. Betul, Ibu. Data tersebut akan digunakan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Masalahnya bukan di situ, bukan profesional atau tidak. Data pelanggan adalah akses bisnis. Jika Starbucks membantu menghasilkan data tersebut, kami juga harus mendapatkan manfaat yang setara dong. Satu hal lagi deh yang cukup penting bagi kami. Apakah setelah kampanye ini, Ruang Guru dapat bekerja sama dengan kopi merek lain? Kemungkinan itu tetap ada, Ibu. Berarti setelah kami membantu pembangunan program ini, beberapa bulan kemudian Ruang Guru bisa bekerja sama dengan kompetitor Starbucks dong ya? Terhadap kekhawatiran itu kami bisa mempertimbangkan masa eksklusivitas, Ibu. Berapa lama kira-kira? Kemungkinan dalam 6 bulan, Ibu. Oh, menurut saya sangat terlalu singkat ya. Kami menginginkan minimal 1 tahun sih, Mas. 1 tahun cukup berat bagi kami, Bu, karena membatasi peluang bisnis lainnya.
Sama seperti investasi yang kami keluarkan juga dong, membatasi anggaran kami. Kalau saya rangkum, satu, biaya dibagi sama rata. Kedua, keuntungan lebih besar untuk ruang guru. Ketiga, data pelanggan menguntungkan ruang guru. Dan keempat, risiko dibagi bersama. Yang kelima, perlindungan eksklusivitas masih minim. Jujur aja nih Mas, saya belum bisa melihat alasan kuat mengapa Starbucks harus menerima proposal ini. Kami menghargai keterbukaan Ibu. Kalau boleh tahu, skema seperti apa yang menurut Starbucks lebih adil, Ibu? Kalau menurut usulan kami, yang pertama, Starbucks hanya menanggung 40% biaya. Kedua, ruang guru menanggung 60% biaya. Jadi 60 banding 40. Profit sharingnya 50-50. Penggunaan data pelanggan harus disetujui oleh kedua pihak. Eksklusivitas minimal 12 bulan. Jujur terus terang, proposal tersebut cukup sulit untuk kami setujui, Ibu. Nah, sama seperti proposal awal Anda, Mas. Saya juga sulit kami terima. Sebentar, Ibu, Mas, bagaimana kalau kita mencari titik tengah? Misalnya cost sharing 55% untuk ruang guru dan 45% untuk Starbucks. Profit sharing 55% untuk ruang guru dan 45% untuk Starbucks. Selanjutnya penggunaan data pelanggan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dan masa eksklusivitas bisa kita naikkan menjadi selama 9 bulan. Nah, angka tersebut mulai masuk akal nih, Mas. Namun saya masih membutuhkan alasan yang kuat sih untuk menjelaskan kepada manajemen mengapa Starbucks tidak mendapatkan porsi 50%. Hmm. Bagaimana jika kami menambahkan evaluasi performa setiap 3 bulan dan opsi renegosiasi apabila target kampanye tidak tercapai, Ibu? Itu akan membantu lebih baik sih, Mas, karena kami memiliki mekanisme pengadilan risiko yang lebih baik. Jadi sementara kita sepakat pada poin berikut ya, Bu. Cost sharing 55% ruang guru untuk ruang guru dan 45% untuk Starbucks. Untuk profit sharingnya 55% ruang guru dan 45% Starbucks. Penggunaan data pelanggan harus mendapatkan persetujuan kedua pihak. Masa eksklusivitasnya selama 9 bulan. Terakhir, evaluasi performa setiap 3 bulan ya, Ibu. Baik, berarti saya revisi ya, Mas. Ini jauh lebih baik seimbang dibanding proposal yang awal kita buat. Saya akan membawa hasil diskusi ini kepada manajemen Starbucks untuk mendapatkan persetujuan akhir ya, Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kami akan segera menyiapkan draft revisinya ya untuk kerjasama berdasarkan hasil diskusi pada hari ini. Terima kasih atas diskusinya yang konstruktif. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bu. Baik, Mas. Saya juga terima kasih banyak. Saya harap juga demikian. Oke, terima kasih Ibu. Selamat Terima siang. kasih Ibu, selamat siang. Siang semuanya. Ah, Oke, baik. Ah, Demikian role play dari kami sebagai final exam account management yang telah kami kerjakan hari ini. Besar harapannya agar bisa diterima oleh Ibu dosen, Ibu Nareswari Kumarahaya MIKOM. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.